Sekarang kita selesai melakukan reformasi militer, sudah tercipta tentara yang profesional. Jadi tentara tidak ada lagi di politik, tidak lagi di DPR MPR, tidak lagi di pemerintahan daerah, tidak lagi tentara aktif jadi gubernur, jadi bupati wali kota. Misalnya Mas Agus begitu mau maju sebagai cagup harus pensiun dini. Nanti kalau dia menang atau kalah nggak bisa aktif lagi jadi militer, tetap pensiun. Misalnya itu tentara profesionalnya sudah tercipta, konsolidasi demokrasi untuk militer sudah relatif tercipta. Lalu sekarang tergantung uangnya ada berapa, ekonomi pertahanannya berapa untuk menciptakan KPM 2024. Kalau ini selesai, baru kita bisa lompat ke tahap berikutnya yang mengandalkan inovasi militer menuju 2045. Ya, terakhir pesan Pak Jokowi tentang 2045 adalah lanjut aja terus sampai 2070 atau 2085 supaya panjang. Karena misalnya Cina itu perencanaannya sampai tahun 2050 dimulai 1979. Dulu Jepang tadi saya sudah sebut perencanaannya bagian dari restorasi Meiji itu 1870 sampai 1940. 70 tahun perencanaan. Jadi angkatan perang kalau mau dibangun serius ya membangunnya 70, 50, minimal 30 tahun secara kontinu, tidak putus-putus. Kita sudah punya yang 2024, ya harapannya ke 2045 bahkan lanjut. Kalau untuk maritim, kira-kira ini proyeksinya dari brown sekarang nanti menjadi green di 2024, lalu menjadi blue water di tahun 2030 ke atas. Tapi anggaran pertahanannya harus naik 1,5%, 2,5%, 3,5%. Lalu dengan perkembangan ini, apakah Indonesia sudah bisa menjadi kekuatan maritim dunia? Sudah bisa betul-betul menjalankan poros maritim yang dideklarasikan oleh Pak Jokowi di KTT Asia Timur November 2014? Jawabannya belum. Karena poros maritim itu komponennya banyak, dari budaya, ekonomi, infrastruktur sampai pertahanan maritim. Kalau dari pertahanan maritim yang sekarang sudah dimunculkan adalah kita harus meneliti ulang atau mengkaji ulang geomaritimnya, menghitung lagi perkembangan senjata, non-sum dynamic dan maritime security regime-nya. Ya. Lalu misalnya ini tentang geomaritim. Geomaritim yang sekarang kita punya 4 ini. Itu geomaritim kita. Kita sudah mantap sebagai negara kepulauan, didukung oleh deklarasi Juanda dan UNCLOS 82, dikunci lewat wawasan Nusantara, tapi itu tidak menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Itu menjadikan Indonesia negara archipelagik sesuai dengan konteks UNCLOS 82. Untuk membuat Indonesia sebagai poros maritim dunia, kita harus punya maritime projection dan maritime sphere of influence. Maritime projection dan maritime sphere of influence-nya mau digambar sampai mana? Ya, misalnya Cina, Tiongkok, sederhana kan, menggambarnya 9 dash line. Ya, entah siapa dulu gambar aja tuh 9 dash line. Orang bingung sampai sekarang. Ya, 9 dash line. Nah, sekarang kita lagi coba nih, kita mau gambar dash line kita itu kemana? Mau ke Hindia sana, Samudra Hindia, atau mau ke Kutub Selatan? Ya, mungkin teman-teman masih ingat, minimal generasi saya, Mas Tita dan Tangguh masih ingat. Dulu, waktu saya SD, Samudra Hindia itu namanya Samudra Indonesia. Waktu saya SD. Masuk UI, tiba-tiba namanya Indian Ocean. India Ocean. Ya, mungkin salah satu sederhana untuk menjadikan maritime projection sphere of influence itu kita kelihatan, kita kembalikan namanya menjadi Samudra Indonesia, minimal yang ada di selatan Jawa, Sumatera menjadi Samudra Indonesia. Kembali ke sana. Misalnya Filipina. Sekarang Filipina tidak kenal lagi kan kata laut Cina Selatan. Yang dipakai oleh Filipina adalah Laut Filipina Barat. Namanya untuk Filipina sekarang. Laut Filipina Barat, bukan Laut Cina Selatan. Nah, bagaimana kita mau menamakan laut di utara Natuna? Mau kita namakan Laut Natuna Utara, misalnya, bisa. Mau kita namakan sesuai paparannya, ada paparan palung lautnya, paparan geologinya. Paparan geologi itu namanya paparan Sunda.
Di bawah itu namanya paparan Sunda. Jadi bisa aja laut di atasnya kita sebut sebagai Laut Sunda kalau kita mau. Nah, kemudian akan bingung-bingung Sundanya di mana, lautnya di mana. Tapi itu bagian dari maritime sphere of influence, maritime projection. Ya, negara yang ingin menjadikan dirinya sebagai poros maritim harus punya gambaran sphere of influence sampai projection itu. Maritime Silk Road itu sudah kelihatan, gambar-gambar yang saya katakan tadi. Untuk gas, dia akan sampai ke Iran, akan sampai ke Asia Tengah. Untuk perdagangan, dia akan sampai ke Afrika. Untuk misalnya penangkapan ikan tradisional, dia akan sampai ke utara Natuna kita. Sphere of influence-nya kelihatan, karena di situ ekonominya bergantung. Nah, untuk Indonesia bagaimana kita menggambar itu? Itu salah satu PR terbesar untuk mengoperasionalkan poros maritim dunia tanpa kelihatan bahwa negara kita ekspansi teritorial apalagi agresif, tanpa kelihatan itu. Jadi tadi saya katakan bahwa bagaimana caranya Indonesia itu doktrinnya harus kebaca sebagai doktrin blue water. Hari ini Indonesia doktrinnya nggak ada di antara green sama blue itu. Doktrinnya adalah brown. Nah, itu nggak masuk dalam grafis yang saya buat ini. Nah, kapan itu bisa tercapai? Tercapai 2024? Jelas tidak. 2030 belum juga. 2050 belum juga. 2070 baru didapatnya. Jadi kalau diproyeksikan, ngelihat kapan misalnya Angkatan Laut akan mengadakan senjata, kemungkinan kapal selam butuh 3-7 tahun untuk memproduksinya dan seterusnya. Sampai 2024 kita mematangkan brown, pindah ke green sampai 2024. Ini pertumbuhannya, ini kekuatannya. Ya. Lalu kemudian di 2024 sampai 2060 greennya matang baru. Lalu setelah itu baru 2070 kita bergeser ke blue water navy. Jadi poros maritim dunia Pak Jokowi itu panjang. Akan sekian presiden yang harus melakukannya supaya nanti kita berada di kotak ini. Di sini kita brown water navy, di sini kita sudah menjadi green water navy, 2070 baru kita blue water navy, poros maritim dunianya baru terbaca. Lalu saat itu kita sudah bisa gagah lah bareng-bareng dengan Amerika Serikat, Cina dan Amerika Serikat dan Cina. Ya. Ini salah satu trajektori. Ini Amerika Serikat akan disalib oleh Cina antara 2020 sampai 2040. Ya, ini gapnya terbesar. Ya moga-moga kalau mereka ngambek-ngambekan tarungnya di sini, di biru ini. Kalau mereka tarungnya di coklat di sini, wah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Beneran, nggak ada kemampuan kita untuk menandingi gelar mereka. Kalau tarungnya sebelum 2050, tapi kalau tarungnya setelah 2050 baru berdasarkan naval deployment kita akan memiliki kemampuan yang signifikan untuk kita. Jadi kira-kira ini yang harus kita pikirkan sama-sama, analisis sama-sama untuk teman-teman di HI yang tertarik di bidang keamanan, yang mau mikirnya sistemik struktural. Kita akan bergeser 2014 sampai 2045. Moga-moga 2045 kita bisa jadi kekuatan regional. Setidaknya proyeksi ekonomi kita sudah akan masuk di 6-8 besar dunia. Jadi apakah kekuatan ekonomi itu bisa kemudian termanifestasi menjadi kekuatan regional dan juga di bidang militer. Lalu kita siap-siap apapun nanti skenario yang muncul untuk kawasan kita dan untuk global. Apakah yang hegemoni AS-nya tetap, muncul hegemoni Cina, atau kompetisi, atau G0, atau yang paling mungkin terjadi pertarungan regional. Tapi yang jelas, yang selalu dikatakan oleh ahli-ahli strategis, untuk bersiap-siap mengantisipasi hegemoni AS, hegemoni Cina, atau pertarungan regional, untuk bersiap-siap menghadapi friksi-friksi besar di tingkat regional dan global itu, kita sudah harus membangun secara sistematis apakah doktrin, kebijakan luar negeri, sampai kepada kekuatan pertahanan kita mulainya 20 tahun yang lalu. Mulai sekarang itu sudah telat. Itu selalu yang dikatakan oleh ahli strategis. Itu yang dikatakan Winston Churchill di parlemen Inggris ketika melihat peralihan dari Prusia ke Nazi Jerman. Hitler di tahun-tahun 30-an kelihatan mulai membangun kekuatan militer Jerman.
melanggar perjanjian Versailles, dan Churchill adalah satu-satunya orang yang terus-menerus tampil bahkan melawan pemerintahnya sendiri karena dia berasal dari partai yang sama, dengan selalu mengatakan untuk menandingi Hitler Jerman tahun-tahun awal 40-an, kita sudah harus memulainya 20 tahun yang lalu. Kalau kita telat, maka pada saat ini benar-benar terjadi, lagi-lagi kemudian kita terperangkap, tidak bisa ngapa-ngapain, dan masuk dalam perangkap yang sering disebut sebagai perangkap negara menengah, middle income state, mediocre state, yang dunia mau ngapa-ngapain, dunia berkembang, ada negara-negara baru, kita tetap saja terperangkap di negara-negara menengah itu. Nah, moga-moga itu bisa kita atasi. Teman-teman sebagian besar sekarang sudah generasi Y. Satu ciri khas dari generasi Y adalah generasi optimis. Ya, moga-moga optimisme generasi Y itu bisa turut mengawal trajektori dunia ke arah yang lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat komprehensif ya, Mas Andi ya. Mungkin bagi teman-teman yang tidak berkesempatan hadir sejak awal perkuliahan, saya sarikan sedikit. Jadi Mas Andi memaparkan tentang lingkungan strategis abad ke-21 dengan menarik ke teori balance of power dan force deployment, juga melihat kepada revolution of military affairs dan perdagangan senjata yang berkembang di dunia belakangan ini. Kemudian dari struktur atau sistem global, Mas Andi kemudian melihat pertarungan regionalnya. Apakah skenario dari tahun 2014 kita masih berada pada lingkungan global yang didominasi oleh hegemoni Amerika Serikat, dan kedepannya skenario-nya adalah diganti dengan hegemoni China. Kemudian kita masuk pada masa-masa kompetisi global antara Amerika Serikat dengan China, kemudian masuk kepada era zero governance atau G0, mengutip Ian Bremmer ya Mas ya. Kemudian masuk kepada skenario pertarungan regional. Dan dari situ juga Mas Andi mengutip kesiapan Indonesia dalam menghadapi potensi pertarungan regional ini. Menurutnya kalau pertarungan regional itu terjadi sebelum 2050, maka kita tidak akan siap menghadapinya. Kalau itu terjadi setelah 2050, maka kita sudah sampai pada kemampuan angkatan laut yang cukup untuk menghadapi itu ya. Dari Brown Water Navy sudah naik ke Green Water Navy, kemudian Blue Water Navy. Berikutnya saya membuka kesempatan bertanya kepada para audiens. Mungkin dari teman-teman mahasiswa atau dari teman-teman dosen. Ya, satu dari Lutfi ya. Oke, ada lagi? Satu lagi dari Flo ya. Oke, udah pertanyaan dulu, tolong mic-nya. Perkenalkan nama dulu ya. Selamat siang Pak, saya Lutfi Hadiarsa dari mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2017. Saya ingin menanyakan sesuatu yang sifatnya lebih ke struktur dari Angkatan Udara Indonesia, di mana sekarang lagi ada pencarian pengganti skuadron bulu sergap F5 Tiger. Di situ saya ada lihat kompetisi antara Russian manufacturer sama Western manufacturer, yang perkembangan terakhir katanya Russian nggak bersedia memberi TOT karena pembelian terlalu sedikit, dan counter offers pun keluar dari Triton dan Eurofighter yang menawarkan penawaran yang sangat bagus di para transfer teknologi. Bahkan British Aerospace Industry bersedia untuk membantu proyek EFX di Korea. Pertanyaan saya, despite Sukhoi itu yang reputasinya cukup banyak dicaci maki ya, di India aja dibilang buah busuk sama Menteri Pertahanan India yang baru karena operational readiness yang di bawah 50%, kenapa TNI masih tetap agak
100% lah sama Silver 35, dan juga walaupun ada penawaran yang lebih menarik daripada 4 atau teknologi.